البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di kitab Thaharah. Bab yang pertama yaitu bab muwaqit, dan insyaallah kita akan menyelesaikan bab ini, bab yang pertama tentang waktu-waktu salat. Ya, disimpulkan secara umum ya dari apa yang telah lewat, ya dari waktu salat-salat ada waktu ittirari dan ikhtiyari. Ya, ada waktu ikhtiar yang bagus dan ittirar yang terpaksa. Seperti salat zuhur, ya, maka dia ada hanya satu saja, yaitu waktu salat zuhur mulai matahari tergelincir sampai ya bayangan benda, ya itu seperti bendanya. Ditambah baik sudah lewat bahasannya. Yaitu. Adapun salat asar di situ ada dua, waktu ikhtiyari yaitu mulai masuk waktu salat asar sampai ya sebelum memerah. Ya, sebelum memerah matahari di sebelah barat itu. Ini kuning, ya berhenti kuning mulai merah itu. Kemudian waktu ittirar yang terpaksa yaitu ketika merah itu sampai matahari tenggelam. Yang sengaja melakukan di waktu itu ketika matahari dalam keadaan mau turun, maka berdosa. Matahari ketika mau tenggelam itu berdosa. Tapi kalau dia mau tidur ketiduran, maka dia untuk sholat, ya untuk dia sholat. Karena dia sholat ya ketika dia mengingatnya. Jadi dia ketiduran umpamanya kemudian didapati matahari sudah mau tenggelam nih, sholat di situ. Kalau dia dapat satu rakaat, dianggap dia sudah mendapatkan sholat asar. Yaitu. Sholat maghrib bagaimana? Sholat maghrib ketika matahari tenggelam habis. Kemudian apa? Kemudian sampai nanti merah. Merah di, ya ini matahari sudah nggak ada kan? Ya ini kemudian merah di ufuk itu di sebelah barat, merahnya itu hilang, masuk waktu isya. Sholat isya ada dua waktunya. Jadi asar ada dua waktu, isya ada dua waktu. Waktu apa? Yang dia itu ikhtiyari dan ittirari. Ikhtiyari yang terpilih yaitu mulai awal waktu isya itu sampai tengah malam jam 12, itu yang bagus. Ya, mulai awal isya sampai jam 12 malam. Kemudian ittirari yaitu mulai 12 sampai menjelang adzan subuh. Sehingga perempuan kalau dia itu selesai haid jam 2 malam umpamanya, ya, maka dia hendaknya apa? Hendaknya sholat. Karena itu masih waktunya sholat isya, waktu ittirari yang terpaksa. Ya demikian untuk sholat isya. Apakah sholat maghrib juga jadi perselisihan? Ya sebagaimana seorang kalau dia menjamakkan maghrib dan isya. Kalau yang berhati-hati ya sholat maghrib dan isya tidak apa-apa. Walaupun banyak ulama berpendapat sholat isya saja. Ya, adapun sholat subuh, ya itu juga disebutkan, ya, yaitu ada waktu juga ikhtiyari dan ittirari. Ya, ini ketika matahari, ketika terbit fajar, ya maka ini bagus. Sampai nanti mulai menguning, ya demikian. Sebenarnya disebutkan demikian. Kemudian ketika ya matahari keluar, ya ini sudah habis waktunya. Ya demikian. Tapi kalau kemudian dia bangun umpamanya ketika matahari itu dia mau keluar semua, dia sholat. Paham? Jadi sholat di situ masih masuk waktu ittirar yang terpaksa. Dan dia kalau sengaja sholat ketika matahari itu dia mau keluar berdosa. Tapi kalau dia bangun, dia dapati matahari itu mau keluar, dia sholat. Kalau kemudian dia dapati dapat satu rakaat matahari kemudian keluar semuanya, maka dia apa? Dia sudah mendapatkan waktu sholat subuh. Ya demikian. Ya itu disebutkan oleh para ulama demikian. Kemudian di situ ada waktu-waktu afdol. Sudah lewat bahwa waktu afdol semua dari sholat 5 waktu itu adalah kapan? Adalah di awal waktu. Kecuali disebutkan sholat zuhur apabila sangat panas maka boleh diakhirkan. Maka itu afdol, diakhirkan sedikit. Kemudian juga sholat isya, ya afdolnya ada tengah malam 11 demikian. Tapi kalau menyulitkan makmum maka di awal sholat, ya demikian. Jadi demikian, jadi sholat waktu zuhur sudah selesai, asar juga, maghrib, isya, demikian juga subuh.
Kemudian juga disebutkan waktu yang terlarang yang sangat waktu yang sangat terlarang yaitu 3. Yaitu kapan? Ketika matahari akan terbit. Jadi bulatannya itu keluar sampai dia habis, itu dilarang sekali. Demikian juga ketika tenggelam juga, bulatannya itu mulai turun, bazigotan namanya. Ini dia mulai turun sampai dia habis semua. Itu sangat dilarang. Kemudian yang ketiga, ketika di atas kepala kita persis dia mau tergelincir, ini dilarang juga sangat. Paham? Ya ini. Kemudian disebutkan di selain dari 3 ini ada 2 juga, tapi tidak sangat terlarang. Itu kapan? Antara sholat subuh sampai matahari akan keluar. Sampai matahari keluar tadi. Setelah kita sholat subuh, kemudian matahari keluar, itu tidak boleh sholat. Asalnya demikian. Waktu terlarang juga. Kemudian yang kedua, berarti yang keempat ini. Kemudian yang kelima, yaitu asar. Setelah kita sholat asar sampai kita sudah selesai sholat asar nih. Kemudian sampai nanti matahari tenggelam. Itu juga waktu yang terlarang juga. Tapi tidak terlalu sangat dilarang. Sehingga dibahas dalam permasalahan ini termasuk juga kesimpulan tentang kita baca dulu hadis berikutnya. Qala Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang permasalahan larangan seseorang setelah dia sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah yang lebih bagus dari dunia dan seisinya, tidak boleh dia sholat 2 rakaat lagi. Ini yang dibahas. Qala rahimahullah taala hadis nomor 24, yaitu hadis yang ke-161 di buku ini. Wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan ada rawi namanya Muhammad bin Husain, majhul, tetapi ada penguatnya. Dari hadis nanti akan disebutkan hadis Amr bin As radhiyallahu anhu. Demikian. Hadis Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu nanti akan dibaca. Itu ada rawi Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi dhaif, sehingga kuat menjadi hasan li ghairihi. Jadi bisa kita katakan hadis Abdul bin Umar ini menjadi hasan, itu aja. Hasan dengan sebab yang lain. Walaupun ada rawi yang tadi kita sebutkan dhaif, tapi ada penguatnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, la salata ba'dal fajri. Tidak ada salat setelah salat fajar. Maksudnya di sini adalah waktu setelah waktu fajar. Tidak ada salat setelah datangnya fajar. Setelah mulai terbit fajar itu, paham? Adzan subuh illa sajadataini, kecuali 2 sujud. Maksudnya apa? 2 rakaat. 2 rakaat salat tatawwu. Paham? Jadi sajadata ini maknanya adalah salat tatawwu, salat sunnah. Bukan salat subuhnya, bukan. Paham? Sebagaimana nanti akan disebutkan. Kemudian fajar di sini maknanya adalah waktu fajar. Tidak ada salat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat salat sunnah. Demikian. Akhrajul khamsah, mengeluarkannya 5, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Imam Ahmad. Ila Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i beliau tidak mengeluarkan. Wa bi riwayatin Abdur Razzaq, dalam riwayat Imam Abdur Razzaq rahimahullah taala, riwayat ini dipanggil oleh Imam Abdur Razzaq ini, di situ sangat dhaif sekali. Di situ ada Abu Bakar bin Abdullah. Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Saburah muttaham bil wad', yang tertuduh membuat hadis palsu. Matruk berarti hadisnya. Mungkar. Paham? Jadi sini sangat lemah sekali. Riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Abdur Razzaq rahimahullah taala adalah sangat lemah sekali. Apa itu riwayatnya? La sholata ba'da tulil fajr. Tidak ada salat setelah terbit fajar. Menjelaskan walaupun dhaif menjelaskan makna yang tadi. Ibnu Hajar mengumpulkan sengaja riwayat ini untuk menjelaskan sebagian lafaz. Tidak ada salat setelah terbit fajar illa raka'atayil fajr, kecuali 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat salat sunnah fajar. Paham? Ini. Kemudian juga berikutnya hadis nomor 25, yaitu hadis yang ke-162, wa mithluhu, dan semisal dia yang sudah kita sebutkan,
Li Daruqutni, sebuah Imam Daruqutni rahimahullah taala an Amr bin As, sebutkan ini benar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, ini tadi kita sebutkan ada rawi namanya Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi, masyhur ini dhaif dia. Tapi menguatkan hadis yang tadi, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sehingga di sini sahih. Dan ini hasan li ghairi. Hadisnya bisa dijadikan hujjah. Ya, paham? Ini juga menunjukkan ya, di situ ada riwayat juga disebutkan Imam Baihaqi rahimahullah taala ini sebagai penjelas ya, belum menyebutkan dengan syarat yang sahih dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala, seorang tabi'in. Anahu ra'a rajulan, ini penguatnya jelas nih. Beliau melihat seorang laki-laki yusolli ba'datul fajr. Salat setelah terbit fajar. Aksar min raka'ataini, lebih dari 2 rakaat. Padahal harusnya berapa? Cuma 2 rakaat saja. Paham? Jadi setelah subuh umpamanya nunggu imam enggak datang, dia sholat sunnah banyak ini dia. Harusnya kan cuma 2 rakaat qabliyah subuh, kan demikian. 2 rakaat saja. Ini dia lebih dari itu. Yuksiru fiha rukuk, memperbanyak rukuknya, wa sujud dan sujud. Fanahahu, maka kemudian dia melarang. Sa'id bin Musayyib melarang orang tersebut. Faqala, maka dia mengatakan, orang yang dilarang itu mengatakan, orang yang dilarang mengatakan, ya Abu Muhammad, ya Abu Muhammad, ayu adzibani Allahu ala sholah. Apakah Allah akan mengadab aku terhadap sholat yang aku lakukan? Qala la, Sa'id mengatakan tidak. Walakin akan tapi yu'adzibuka, Allah akan menyiksa engkau ala khilafi sunnah, karena engkau menyelisih sunnah. Itu tadi, paham? Sahih ini kisahnya. Jadi larangan ya, ini pelajaran dinasihati sebagian ikhwan setelah sholat subuh umpamanya semangat. Setelah adzan subuh semangat dia 2 rakaat sebelum subuh, tambah lagi. Dilarang malah. Dalilnya ini. Termasuk faedah ada sebagian orang enggak tahu. Jadi tidak boleh seseorang ya setelah adzan subuh sholat ya lebih dari 2 rakaat dari sholat sunnah. Ya, baru kemudian iqamah sholat subuh, itu jelas. Lalu bagaimana kalau dia sudah sholat di rumah kemudian sampai di sini ternyata belum iqamah sholat tahiyatul masjid? Ya, itu lain. Itu namanya sholat yang ada sebabnya. Ya, demikian. Selesai ya. Ya, demikian. Dan sudah jelas apa yang kita sebutkan tadi, bahwa tidak boleh setelah adzan subuh sholat sunnah ya melebihi 2 rakaat. Ya, itu. Berikutnya ya, ini yang terakhir di sini di bab ini. Qala rahimahullah taala, hadis yang ke-26. Wa Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qala beliau mengatakan, hadis ini dibicarakan para ulama. Secara umum hadis ini sahih. Ya, kecuali ada tambahan nanti yang didhaifkan. Ya, kita baca dulu. Di sini sahih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat beliau mengatakan, "Shalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat al-asr, salat asar. Nabi salat asar. Tsumma dakhala baiti, kemudian masuk rumahku. Karena beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla rakaatain, kemudian Nabi setelah salat asar ya di masjid, beliau pulang ke rumah, kemudian salat 2 rakaat lagi. Ya, padahal di waktu yang kita sudah sebutkan. Ya, setelah salat subuh, setelah salat asar sampai matahari tenggelam kan termasuk waktu terlarang, walaupun dia tidak sangat kan tadi. Fasa'altu, maka aku bertanya kepada beliau. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Syughiltu an rak'ataini ba'da dhuhr." Aku tersibukkan dengan 2 rakaat ya dari 2 rakaat setelah zuhur. Ini beliau punya kesibukan sehingga tidak sempat melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Paham? Fa sholaituhuma al-an, maka aku sholat keduanya sekarang ini. Jadi sholat sunnah 2 rakaat beliau lakukan karena beliau sibuk setelah apa? Setelah sholat asar. Paham? Padahal itu masuk sholat yang dilarang kan itu. Waktu sholat yang dilarang. Ini sahih, sampai ini sahih. Sudah selesai ya, sahih ini. Kemudian Pak Qul tahu katakan, apa nakdihima idza fatata? Apakah kami mengganti keduanya apabila luput pada kami? Fatata, apabila keduanya itu luput. Ini apakah itu juga untuk kami? Nah, demikian. Tambahan ini, kalau Nabi mengatakan la, tidak. Tambahan ini dhaif. Ya, disebutkan sisi dhaifnya
bahwa Yazid bin Harun menyelisih rawi-rawi yang lain. Ya, ya selesai itu aja sudah. Yazid bin Harun menyelisih rawi-rawi yang lain. Membaiki mendhaifkan tambahan tersebut. Ya demikian. Dia menyelisih Hajjaj bin Minhal, Utbah bin Khalid, Abdul Walid atau Yalisi Abdul Malik bin Ibrahim. Ya demikian. Tidak menyebutkan apakah kami boleh juga melakukannya. Demikian. Di tambahan itu tidak ada. Akhraju Ahmad, sebagai Ibnu Hajar mengeluarkan Imam Ahmad. Kemudian disebutkan Wali Abi Dawud. Ya, berikutnya hadis nomor 27 dan milik Abu Dawud, ini Imam Abu Dawud beliau meriwayatkan juga an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha bimaknahu dengan makna semisalnya. Riwayat Imam Abu Dawud ini ya disebutkan dari jalur Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq terkenal mudallis. Ya demikian, melakukan anak-anak. Jadi dhaif. Tapi sudah cukup dengan riwayat tadi. Ya demikian. Jadi riwayatnya sahih bahwa Nabi SAW beliau mengganti 2 rakaat setelah salat zuhur. Kapan dilakukan? Setelah salat asar. Maka di sini dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Ya, kita sudah menyebutkan sebagiannya bahwa kalau kita mengganti salat yang luput pada diri kita umpamanya, ya, dari salat-salat wajib, ya ketika kita ingat. Ya, ketika kita ingat. Ya demikian. Ketika waktu yang dilarang kita sholat, walaupun itu dilarang kita sholat di situ, karena dia sholat kapanpun dia ingat. Adapun kalau ya sholat jenazah disebutkan ijma para ulama, sholat jenazah paham? Ijma para ulama disebutkan. Berkata Ibnu Munzir rahimahullah taala, ajma'ul muslimun ala ibadati sholat janaiz ba'da subuh wal asr. Bisa ditulis ijma kaum muslimin boleh sholat jenazah setelah subuh dan asar. Yang tadi padahal waktu terlarang, tapi tidak sangatkan itu nomor 4 dan 5. Sudah selesai. Adapun salat dawatul asbab yang ada sebab, maka boleh dilakukan di waktu terlarang. Paham? Tahiyatul masjid, matahari mau tenggelam nih, atau matahari mau terbit kita masuk masjid, atau istikharah bahkan, maka boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Ya demikian. Ya disebutkan oleh Imam Nawawi, demikian juga yang lainnya. Kemudian adapun salat sunnah di waktu yang terlarang maka itu tidak boleh. Salat sunnah ya di waktu yang terlarang maka itu tidak boleh. Sudah lewat pembahasannya. Sekarang yang mau kita bicarakan adalah qadha sunnah, mengganti sunnah ratibah. Seperti Nabi tadi kan beliau sibuk salat sunnah 2 rakaat setelah zuhur, dia ganti setelah asar. Ini jadi perselisihan. Kesimpulannya ya bisa ditulis, yakni mengganti salat sunnah ratibah rawatib yang mengiring salat-salat wajib ini, maka setelah salat asar demikian juga salat subuh adalah boleh. Ya itu kesimpulannya. Dalilnya tadi hadis Ummu Salamah derada. Nabi kan melakukannya. Sebagian mengatakan itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan tidak ada dalil yang mengkhususkan. Nabi melakukan, kita pun melakukan. Lalu bagaimana tadi disebutkan bahwa riwayat Aisyah radhiyallahu anha Nabi melarangnya, itu hadisnya dhaif kan itu. Atau bisa kita katakan kalau dia itu sering untuk melakukannya, maka itu tidak sepantasnya. Terus menerus tidak sepantasnya. Tapi kalau kemudian menimbulkan fitnah, umpamanya kita habis sholat subuh nih ya, selesai salam. Kemudian kita karena tadi ketiduran tidak 2 rakaat sebelum subuh, kita langsung menggantinya di waktu itu. Kalau takut fitnah, manusia merasa loh ini sudah sholat subuh, sholat lagi. Padahal kita niatkan kan untuk 2 rakaat sebelum subuh yang luput tadi kan. Ya dilakukan setelah duha. Walaupun alam boleh, sebenarnya boleh. Ya demikian. Ya selesai kita pembahasan. Ya ini nanti kita masuk bab adzan. Di sini semua tidak sunnah ini.